Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, melanjutkan pembelajaran kita ya. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-kalam ya. Apa sih yang dimaksud dengan al-kalam ya? Para ulama itu mensyaratkan al-kalam itu harus berupa lafaz ya, berupa lafaz yang diucapkan. Nggak cukup hanya lafaz yang diucapkan, tapi harus murakkab ya, tersusun. Yang ketiga harus mufid, yaitu berfaedah ya. Jadi al-kalam wa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Jadi lafaz itu harus berupa kalam itu harus berupa lafaz yang tersusun yang berfaedah ya. Itu definisi kalam yang disyaratkan oleh para ulama ya. Naam, kita lanjutkan ya. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain nahu zaidun qa'imun aw min fi'lin wasbin nahu qama zaidun ya. Dan paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim seperti zaidun qa'imun ya, Zaid berdiri, aw min fi'lin wasbin atau dari fi'il dan isim seperti qama zaidun ya, sama Zaid berdiri. Tetapi zaidun qa'imun dia jumlah ismiyah, qama zaidun jumlah fi'liyah. Naam. Kemudian qauluhu ma yata'allafu, at-ta'alluf ya, wat ta'lif, wuqu'ul ulfah wat tanasubi bainal juz'aini ya. Perkataan ma yata'allaf ya, yang tersusun, maksudnya di sini adalah wuqu'ul ulfah wat tanasub bainal juz'ain ya, terjadinya keserasian, terjadinya kecocokan di antara dua bagian. Nah, itulah yang disebut namanya ta'allafa ya, ma yata'allafu ya. Wa huwa akhassu minat tarkib. Dan yata'allaf itu, ma yata'allafu itu lebih khusus daripada tarkib. Ya. Sama dalam terjemah ta'allafa yata'allafu itu artinya ini ya, tersusun ya. Kemudian tarkib itu susunan ya. Tapi ma yata'allaf itu lebih khusus ya, di sini disebutkan. Kenapa? Id at-tarkibu dhammu kalimatin ila ukhra fa akthar. Ya, karena tarkib itu menggabungkan satu kalimat ke satu kalimat yang lain atau lebih. Ya. Maka di sini fakullu muallafin murakkabun min ghairi aks ya. Maka yang muallaf itu, yang tersusun itu pasti dia murakkab min ghairi aks, tapi tidak sebaliknya. Ya. Maka yang dimaksud ma yata'allaf di sini adalah al-mufid. Ya. Karena dia tersusun kemudian dia berfaedah. Contoh di sini ya, yang disebutkan oleh musannif ya, zaidun qa'imun ya, atau qama zaidun ya. Sementara kan kalau tarkib itu belum tentu dia mufid ya. Tapi kalau ma yata'allafu ya, itu terjadinya keserasian dan kecocokan di antara dua bagian ya, maka dia mufid tuh. Tapi kalau tarkib belum tentu dia mufid ya. Kalau tarkib hanya tersusun tapi dia belum tentu dia mufid ya. Tapi kalau sudah tersusun ma yata'allaf, maka dia sudah pasti dia mufid, dan dia lebih dan dia lebih khusus daripada tarkib ya. Naam. Kemudian qauluhu min ismain ay haqiqatan aw hukman ya. Fal awwalu nahu hadza zaidun watsani ka mithalil musannif ya. Nah, dan perkataan dari dua isim secara hakikat atau secara hukum, maka yang pertama secara hakikat itu seperti hadza zaidun ya, ini Zaid ya, maka ini hakikatnya benar
dua isim. Kenapa? Karena hada itu isim, Zaidun juga isim ya. Kemudian yang kedua, wathani ka mithalil musannif ya. Seperti contoh dari musannif. Mana contoh yang dari musannif? Ya, yang contoh dari musannif itu qaimun. Nah, qaimun ini ya hakikatnya dia cuma satu isim. Tetapi secara hukum itu dia dua isim. Kenapa dia hakikatnya qaimun dua isim? Karena dia itu ada domir ya, ada domir yang tersembunyi di sana. Kan qaimun itu isim fa'il ya. Qaimun, qaimani, qaimuna. Nah, di situ ada domir. Ya, ada domir yang mustatir yang tersembunyi. Ya. Maka qaimun itu secara hakikat ya dia satu, benar satu isim, tetapi secara hukum dia itu dua isim karena dia ada domir yang tersembunyi ya. Naam, ana lanjutkan. Fa innal wasfa ma'a marfu'ihil mustatir fi hukmil ism fi hukmil ismil mufradi bidalili anna ad-dhamira al-mustatira fihi la yabruzu fi tathniyatin wala jam'in ya. Maka wasf, apa makna wasf di sini? Makna wasf di sini adalah isim fa'il dan isim maf'ul ya. Ya sama. Ya, ini isim fa'il dan isim maf'ul ini diistilahkan dalam nahwu dengan wasf ya. Diistilahkan dengan wasf. Ketika disebut wasf dalam istilah nahwu, maka yang dimaksud adalah isim fa'il dan isim maf'ul ya. Nah, fa innal wasfa ma'a marfu'ihil mustatir fi hukmil isbil mufradi ya. Karena wasf yaitu isim fa'il dan isim maf'ul bersamaan dengan marfu'nya yang tersembunyi ya pada hukum isim mufrad ya. Jadi ada hukum dalam isim fa'il dan isim maf'ul itu dia isim mufrad dia. Kelatannya itu isim mufrad ya. Dalam hukum isim mufrad dengan dalil bahwasanya domir yang tersembunyi padanya la yabruzu fi tathniyatin wala jam'in. Ya, tidaklah nampak ya pada tasniyah dan jamak ya. Maka di sini secara secara hukum itu dia dua isim ya, tetapi secara hakikat isim fa'il di situ adalah satu isim ya. Naam. Ya, sebentar dulu. Naam. Kemudian mungkin orang bertanya ya. Kemudian terus qaimani qaimuna itu bukannya ini ya? Bukannya tasniyah, bukannya jamak. Ya, di sini dijelaskan ya oleh pensyarah wa amma nahu qaimani wa qaimuna fal alifu wal wawu harfa tathniyatin wa jam'in ya. Maka di sini qaimani dan qaimuna, alif di sana dia qaimani ya, dan wawu qaimu, dan qaimu adalah huruf tathniyah dia. Ya, wat dhamir mustatirun fihima ya, dan domir itu tersembunyi pada keduanya. Jadi domir itu dia tersembunyi dia dari keduanya. Ya. Maka qaimani dan qaimuna secara hukum ya dia itu dua isim. Ya, secara hukum dia itu dua isim ya. Tetapi secara hakikat dia tetap dihitung satu isim ya. Karena lafadznya qaim, jadi satu lafadz ya, qaimani wa qaimuna ya.
tetapi secara hukum dia ada domir ya, yang tersembunyi ya. Naam, bi khilafil fi'li fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha bidalili annahu yabruzu fi at-tathniyah wal jam'i nahu qama wa qamu ya. Berbeda dengan halnya fi'il ya, karena domir pada fi'il itu ya adalah kalimat ya bi ra'siha, yang dia itu satu kalimat ya, satu kalimat itu dia seperti satu tubuh ya, yang dia itu jadi satu bagian ya, bi ra'siha, jadi satu bagian ya, satu kepalanya itu ya, dengan dalil apa? Bidalili annahu yabruzu fit tathniyati wal jam'i, dengan dalil bahwasanya itu ya domirnya itu nampak di tathniyah maupun jamak ya, seperti qoma wa qamu ya. Naam. Kemudian wa qawluhu aw min fi'lin wasmin, atau perkataan dan perkataannya tersusun dari fi'il dan isim. Urifa min hadha walladhi qablahu anna al-kalama la yata'allafu min fi'lain wala min harfain wala min fi'lin wa harfin wala min ismin wa harfin ya. Dan diketahui dari ini dan yang sebelumnya bahwasanya kalam itu tidak tersusun dari dua fi'il. Gak mungkin kalam itu tersusun dari dua fi'il ya. Dan juga tidak mungkin tersusun dari dua huruf, gak mungkin ya. Dimana nyusunnya kalau dari dua huruf aja? Wala min fi'lin wa harfin ya. Dan tidak juga tersusun dari fi'il dan huruf. Kita juga bingung nyusunnya kalau hanya dari fi'il dan huruf ya. Wala min ismin wa harfin, dan juga tidak tersusun dari isim maupun dan huruf ya. Kalau tersusun dari isim dan huruf, kita juga bagaimana ya, mau menjadikan kalamnya juga nggak bakal bisa ya, seperti itu. Naam ya. Wa amma nahu ya Zaidu, nah kemudian ada lafaz ya Zaidu, masih orang kan dia ini apa huruf ya kan. Kemudian Zaid itu adalah fi'il isim. Itu bisa tuh ya kan, bahwasanya lafaz ya Zaidu ya dia tersusun dari satu huruf dan satu isim. Maka di sini dijelaskan oleh ya pensyarah ya, fal muallaf, sebentar, wa amma nahu ya Zaidu, adapun contoh ya Zaidu, fa muallafun min fi'lin wasmin, maka yang tersusun itu dari fi'il dan isim ya. Maka yang tertulis di sana dari fi'il dan isim. Kenapa kok dari fi'il dan isim padahal lafaznya ya Zaidu? Lianna harfan nida naibun an fi'lin mahdhufin ya. Karena huruf nida itu adalah pengganti dari fi'il mahdhuf, fi'il yang dibuang ya, ma'afa'ilihi, bersama dengan fa'ilnya ya. Wa takdir, adapun perkiraannya unadi Zaidan ya. Jadi asalnya itu ya Zaidu, asalnya itu lafadznya unadi Zaidan, saya memanggil Zaid ya, seperti itu ya. Karena di situ sebenarnya ada fi'il yang dibuang bersama fa'ilnya, unadi Zaidan tuh, saya memanggil Zaid ya. Jadi lafaz ya Zaidu itu ada takdir yang diperkirakan adalah unadi Zaidan ya. Naam.
Kemudian wal kalimah qaulun mufradun. Adapun kalimah adalah perkataan yang mufrad, perkataan yang tunggal. Qauluhu wal kalimah hiya bi fathil kaf wa kasril lam wa fiha lughatani ukhrayani. Adapun lafaz kalimah ya dengan memfathahkan kaf ya dengan mengkasrahkan lam ya jadi kalimah. Pada kalimat ini terdapat dua bahasa yang lain. Ihdahuma salah satu dari keduanya adalah bi fathil kaf wa sukunil lam ala wazni tamroh ya tamroh. Jadi kalmah ya kafnya di fathah ya lamnya disukun jadi kalmah ya. Naam, itu satu. Kemudian yang kedua bi kasril kaf wa sukunil lam ala wazni sidroh ya. Jadi kafnya itu kasroh dan lamnya itu sukun jadi kilmah ya, mengikut wazan sidroh. Sidroh kilmah ya. Kilmah sidroh ya. Naam. Jadi ini bisa dibaca kalimah, bisa dibaca kilmah, bisa dibaca kalmah ya. Naam ya. Kemudian wahuma li tamim ya. Dan keduanya itu ya, kalmah dan kilmah adalah milik Bani Tamim. Wal aula li ahli Hijaz ya. Dan yang pertama wal ula li ahli Hijaz ya. Wal ula li ahli Hijaz ya. Dan yang pertama milik ahlul Hijaz ya. Wahia al-fusha, dan ia lebih fasih ya. Yang fusha itu yang kalimah ya. Wa biha jaa at-tanzilu qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa adla ya. Na'am. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ya. Maka kalimah itu lebih fasih ya dibanding kalmah dan kilmah. Kenapa? Karena dengannya Al-Quran turunnya. Seperti itu. Naam. Wa tutlaqu fil lughah, dan disebut dalam bahasa alal jumalil mufidah, terhadap jumlah yang mufidah, seperti qaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha ya. Isyaratan ila qaulihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu ya. Nah, jadi kalimat itu lebih fasih lah, intinya seperti itu ya. Di sini Anda tidak menjelaskan tentang tajwid ya, tidak, apalagi ini Anda malam ini membuat video seperti ini ya. Nah, karena banyak ikhwan nanti seperti ini malah fokus ke bacaan tajwid atau yang semacamnya ya. Nah, bismillah. Nah, kita lanjut. Wa fil istilahi ala al-qaul al-mufrad kama dzakarahu al-musannifu ya. Adapun secara istilah qaul mufrad itu sebagaimana yang musannif sebutkan ya. Wal murad bil qaul ya, yang dimaksud dengan al-qaul adalah al-lafzu ad-dallu ya, ad-dallu ala ma'nan karajulin wa farasin ya. Seperti lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna. Jadi qaul itu, yang dimaksud dengan qaul adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna. Harus ada maknanya nih ya, seperti rajul ya, wa faras ya, dan faras ya. Kemudian fakharaja biqaidi lafzi al-khattu wa nahwuhu fa innahu wa in dalla ala ma'nan lakinnahu laysa bilafdhin ya. Dan keluar dari ketentuan lafaz adalah al-khat ya, tulisan dan semisalnya.
fa innahu, ya karena ia apabila wa in dallat ala ma'nan lakinnahu laysa bilafdin, ya karena tulisan itu apabila dia menunjukkan kepada suatu makna tetapi dia bukan lafaz. Kenapa? Karena kan dia tulisan, ya kan. Sementara lafaz itu adalah perkataan, dia harus berupa qaul, ya. Meskipun tulisan itu ada maknanya tapi dia tetap tidak bukan berupa lafaz, ya. Nah, kemudian wa kharaja bi qaidi kaunihi dallan ala ma'nan nahu daizin maqlubu zaidin, ya fa innahu wa in kana lafdhan lakinnahu la yadullu ala ma'nan wala yusamma syai'un min dzalik wa nahwihi qaulan, ya. Nah, juga kalau tadi kan apa? Ya, tulisan dia keluar dari ketentuan qaul, ya. Dari ketentuan lafaz, ya. Karena tulisan itu dia apabila dia menunjukkan kepada suatu makna tapi dia bukan lafaz, ya. Kemudian ini, ya, yang keluar dari ketentuannya lafaz, ya, seperti dais, yang dimana dais ini kebalikan dari zaidun, ya. Fa innahu, karena dia dais itu, wa in kana lafzun, apabila dais itu lafaz, ya, yang diucapkan, lakinnahu la yadullu ala makna, tetapi dais itu enggak menunjukkan kepada suatu makna, ya. Maka di sini harus berupa lafaz, kemudian lafaznya itu ada maknanya. Itulah yang dimaksud dengan qaul, ya. Tapi kalau ada maknanya tetapi tulisan, maka dia bukan qaul, ya. Ada maknanya tetapi dia tulisan, maka dia bukan qaul, ya. Kemudian ada lafaz, ya, ada lafaz diucapkan tetapi dia gak ada maknanya seperti dais, maka dia juga bukan qaul juga, ya. Maka yang namanya qaul itu harus berupa lafaz, ya, kemudian ada maknanya, ya. Naam, ya, seperti itu. Maka di sini fala yusamma syai'un min dzalik wa nahwihi qaulan, maka sesuatu itu tidaklah disebut sebagai qaul, ya. Ya, maka dari situ tidak disebut sebagai qaul karena dia enggak punya makna. Ya, fatabayyana min hadza anna kulla qaulin lafdhun wala aks, ya. Maka jelaslah dari ini bahwasanya setiap qaul itu pasti lafaz, tapi tidak sebaliknya, ya. Berarti qaul itu memang harus lafaz, ya. Tetapi lafaz belum tentu qaul, ya. Seperti lafaz zaidun, ya kan, wa in kana lafdhun lakinnahu la yadullu ala ma'nan, ya, meskipun dia lafaz tapi kalau enggak menunjukkan kepada suatu makna maka dia bukan qaul, ya. Qaul sudah pasti lafaz, tapi lafaz belum tentu qaul, ya. Naam. Kemudian wal murad bil mufrad huna ma yutalaffadhu bihi marratan wahidatan wal muraqqabu aqsuhu. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang dilafadzkan dengannya sekali, dan murakkab adalah kebalikannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan mufrad itu yang dilafadzkan sekali, wal murakkab, dan murakkab adalah kebalikannya. Karena murakkab kan tersusun, berarti dia harus minimal itu dua isim, ya. Sementara mufrad kan tunggal, ya. Maka murakkab itu kebalikannya, ya. Mithalul mufrad, contoh dari mufrad itu zaidun wa rijalun, mufrad itu. Kemudian contoh wa mithalul murakkab, dan contoh dari murakkab adalah Abdullah, ya, alaman wa nahwuhu, ya. Abdullah ini sebagai alam, ya,
dan semisalnya. Mimma yutalaffadhu bihi marratain, dan dari apa-apa yang dilafadzkan dengannya 2 kali ya. Naam. Kemudian tanbih ya. Di sini. Kemudian sebentar, di sini tanbih. Ya, innama quyyidat sebentar. Innama qayyadtu al-mufrad biqawli huna ay fi babil kalimah li'annahu yutlaqu wa yuradu bihi idatu umurin ya. Sebentar, nama quyyidat karena iya disebut. Nah, ya di sini, dan saya mengaitkan mufrad di sini, yang dimaksud dengan perkataanku di sini adalah pada bab kalimah aja. Pada bab kalimah. Kenapa? Li'annahu, karena ia juga disebutkan ya. Karena ia juga diucapkan, yang dimaksud dengan sini ada beberapa hal juga yang disebut dengan mufrad. Jadi ada bab-bab lain juga yang disebut dengan mufrad ya, yang menggunakan kata mufrad ya. Dari sini pensyarah yang mengkaitkan kata mufrad di sini maksudnya itu hanya pada bab kalimah ya. Ya, karena mufrad di sini juga dipakai ya dari beberapa hal juga, seperti fa fi babil i'rab yuradu bihi ma laysa musannan wala majmu'an ya, wala mulhaqan wa bihima ya, wala min al asma'i sittah ya. Ya, karena di bab i'rab ya, yang dimaksud dengannya mufrad adalah yang bukan musanna, yang bukan jamak, yang bukan mulhaq ya, yang dengan keduanya, dan juga bukan dengan al-asma as-sittah ya. Maka itu di bab i'rab. Yang dimaksud dengan mufrad itu bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq ya, bukan dengan keduanya, dan juga bukan dengan al-asma as-sittah ya. Nah, itu di bab i'rab. Kemudian di bab alam, yang dimaksud dengan dari sini adalah ma laisa murakkaban ya. Kemudian di bab alam ya, di sini yang bukan murakkab ya, yang bukan tersusunnya. Kemudian wa fi babil mubtada, dan di bab mubtada wal khabar yuradu bihi ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah ya. Dan di bab mubtada itu mufrad itu yang bukan jumlah dan juga bukan yang sibuhul jumlah ya. Naam. Kemudian di bab la an-nafiyah lil jins ya, yang dimaksud dengan mufrad itu adalah ma laisa mudhafan, yang bukan mudhaf, wala syabihan bil mudhaf, yang juga tidak menyerupai dengan mudhaf ya. Jadi mufrad itu juga banyak ya, masuk kepada bab-bab lain. Tapi di sini kata musannif wa innama qayyadtu ya, qayyadtu al-mufrad biqauli huna ay fi babil kalimah, hanya pada bab kalimah. Jadi dia mengkaitkan mufrad di sini ya dengan ya perkataan dia ini hanya pada bab kalimah aja ya, karena di beberapa pembahasan lain juga disebut juga kata mufrad ya, di pembahasan yang lainnya, di bab, contoh di bab i'rab, yang bukan musanna, yang bukan jamak, yang bukan mulhaq ya. Oleh karenanya di sini dijelaskan jangan sampai
salah paham ya tentang mufrad ya. Di sini yang dikaitkan dengan mufrad adalah hanya pada bab kalimah. Naam ya. Semoga bermanfaat ya. Ana memang membuat ini malam-malam ya, jadi agak sedikit ngantuk ya, kurang fokus juga sebenarnya. Tapi inilah waktu yang Ana bisa ya. Syukran, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.